Kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia akan meningkatkan kerjasama investasi bagi Indonesia. Bukan hanya migas, Arab Saudi menganggap Indonesia bakal membawa keuntungan di sektor ketahanan pangan dan pariwisata bagi negara tersebut. Nilai kerjasama di sektor ekonomi Indonesia-Arab Saudi yang masih terbilang kecil diproyeksikan akan meningkat setelah kedatangan Raja Salman selama 9 hari ke Indonesia. Di sektor migas, Saudi ingin memperluas kerjasama melalui Pertamina, mengingat menurunnya permintaan minyak dari negara Amerika dan Eropa. Sementara itu, kebutuhan minyak Indonesia 19% masih dipenuhi oleh Arab Saudi. Sektor non-migas yang potensial dimasuki Saudi seperti sektor pariwisata melalui halal tourism dan adanya keuntungan dari larangan kunjungan wisatawan asal Timur Tengah ke Amerika Serikat. Selain itu, dilakukan juga kerjasama di sektor pangan untuk ketahanan pangan negara tersebut serta sektor lain yang berbasis halal dan syariah seperti sektor keuangan. Hal tersebut sejalan dengan visi ekonomi pemerintah Saudi 2030, yaitu investasi di sektor non-migas. Ada produk dari Indonesia, tetapi biasanya kan lewat Singapura dulu ya, baru kemudian ke negara Timur Tengah. Jadi kita tidak memiliki direct hubungan langsung ya, dengan Arab Saudi. Padahal secara budaya klaimnya adalah kita adalah yang paling dekat. Tetapi dari sisi manfaat ya, ekonomi, kerjasama dan lain sebagainya jauh lebih tertinggal dibandingkan dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia harus dapat menangkap peluang investasi Arab Saudi, terlebih jika dilihat porsi investasi Saudi di Indonesia yang masih minim. Hanya 0,02% dari total investasi asing pada periode 2010 hingga 2015. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebut, investasi Arab Saudi di Indonesia turun signifikan dari 30,36 juta dolar Amerika pada 2015 menjadi hanya 0,9 juta dolar Amerika pada 2016. Ranking Arab Saudi sebagai negara asal investasi juga merosot dari peringkat ke-25 pada 2015 menjadi nomor 57 pada 2016. Bukan hanya itu, peluang pengembangan industri pariwisata di wilayah timur Indonesia pun bisa ditawarkan ke kerajaan Saudi. Pemerintah dan masyarakat akan mendapat keuntungan berganda dari investasi sektor pariwisata, yakni perbaikan infrastruktur dan yang pasti potensi penciptaan lapangan kerja baru. Arab misalnya terganggu dengan harga minyak dunia yang turun gitu ya, kita tahu Saudi Aramco gitu ya, oleh karena itu ini salah satu faktor pendukung bahwasanya ada sektor non migas begitu punya nilai investasi yang cukup signifikan, menguntungkan tentu saja untuk Arab sendiri. Bagi Indonesia juga menguntungkan. Bagi Indonesia sangat menguntungkan. Walaupun fakta menguntungkan tersebut tergambar cukup baik, indeks kompetitif Indonesia tidak cukup bagus untuk investasi ini. Kondisi birokrasi yang masih buruk harus segera diperbaiki agar kerjasama ini terjalin baik dan saling menguntungkan kedua pihak. Irwin Hiroshi Masayuki, CNN Indonesia.